Al-badal ya. Min kalimah badala yabdulu badalan, artinya mengganti. Badal, al-badalu artinya pengganti. Al-mubdal artinya yang diganti, pengganti. Mubdal Yang diganti. Oh, yang menggantinya apa? Yang menggantinya adalah badilun. Yang mengganti badil, yang mengganti. Badala yang dulu badalan. Badilun mabdul atau mubdal, abdala itu. Nah, badal nah di sini ya, badal. Badal artinya adalah sebuah kalimat yang tujuannya adalah untuk menggantikan kata atau kalimat yang sebelumnya. Jadi kalimatnya diulang 2 kali. Jadi suatu kalimat atau kata yang tujuannya adalah untuk menggantikan kata yang sebelumnya. Nah, hukumnya setiap badal, setiap pengganti itu harus mengikuti mubdalnya. Jadi al-badal harus mengikuti mubdalnya. Pengganti harus mengikuti yang digantinya. Dalam apa? Dalam i'rabnya. Jadi kalau badalnya dia dhammah, maka dia dhammah. Marfu, kalau badalnya marfu, maka kalau mubdalnya marfu, maka badalnya juga harus marfu. Kalau mubdalnya yang digantinya mansub, maka badalnya juga harus mansub. Nah, jadi hanya di i'rabnya saja. Nah, yang pertama, badal, ini badal terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, badal kul min kul. Apa artinya kul? Berkat makan. Kul semua. Oh iya. Kulun. Jadi badal kul min kul ini artinya adalah pengganti semua dari semuanya. Jadi semuanya diganti gitu, total yang digantinya. Jadi pengganti keseluruhan. Kemudian badal ba'dhi min kul. Badal ba'dhi min kul artinya pergantian sebagian dari keseluruhan. Yang tadinya keseluruhan menjadi sebagian. Kemudian selanjutnya adalah badal istimal. Badal istimal artinya pergantian yang komprehensif, mencakup keseluruhan, berkaitan dengan dirinya atau sesuatu yang mencakup dengan dirinya. Ini secara bahasa susah dipahaminya, tapi kita fokusnya di kaidah istilahnya saja. Kemudian badal golat. Nah, kalau badal golat artinya adalah badal yang disebabkan karena ada kesalahan. Golat itu salah. Ada golat. Galat menurut namanya kesalahan. Mana statistik menggalat? Ya, ada ya. Ada. Contoh aksam badal kul min kul. Contohnya adalah dalam surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim.
Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian di ayat ketujuhnya dia diulang kembali, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Nah, di sini kalau kita lihat kenapa tiba-tiba tertulisnya mansub. Siratal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa bukan siratul ladzina an'amta 'alaihim? Kenapa bukan marfu tapi mansub? Nah, karena sirata di sini adalah al-badal yang mengganti. Apa yang digantinya? Menggantikan siratal mustaqim. Seolah-olah kekhawatiran gak paham nih siratal mustaqim itu apa. Maka dijelaskan, berikan penjelasan penggantinya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa dia maksudnya di sini mansub? Karena badal harus mengikuti mubdal. Dia mengikuti mubdalnya harus sama. Karena harokatnya ini sama, maka seolah-olah sirat di sini adalah siratal mustaqim. Sirat mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak ada beda jalan sirat mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini tidak berbeda tetapi sama. Nah, ini tujuannya. Harusnya di awal jumlah, kalau ini jumlah baru, pastilah dia dibacanya siratu karena mubtada. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Tapi di sini tidak ditulis marfu, tapi mansub. Karena ini mengganti posisi yang ini. Ihdina fi'il dan fa'il. Nah, kira-kira apa mauqi i'rab siratal mustaqim? Posisinya apa? Nasab. Nah, kenapa dia nasab? Fa'il, naibul fa'il atau maf'ulun bihi? Nah, maf'ulun bihi. Maf'ul bih teh nanti hilap deui. Maf'ul bihi itu objek, sesuatu yang dituju. Tunjukkan kepada kami. Apa tunjukkan kemana? Jalan yang lurus. Contohnya, aku memakan roti. Maka roti disebutnya dalam bahasa maf'ul bihi karena yang dimakan. Fi'ilnya berarti nak. Fi'ilnya ihdina, ihdi. Ini fi'il. Naknya fa'il. Maf'ul sama. Cuma maf'ul awal. Maf'ul satu ini maf'ul tsani. Maf'ul kedua. Ihdina, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Nah, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim juga sama. Ini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, pengganti, seolah-olah ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, gitu maksudnya. Ini namanya badal kul min kul. Kalau maf'ul bih itu senantiasa mansub ya. Harus selalu mansub. Setiap objek dalam bahasa Arab harus selalu Mansub. Itu ya. Iya. Jadi Mansub intinya, itu ya. kenapa sirata, kenapa mansub? Jabar. Karena dia badal, dan badal harus mengikuti mubdalnya. Kenapa mubdalnya? Karena mubdalnya mansub. Maka Mansub. kenapa mansub? Karena kedudukannya sebagai Maf'ulun bih. Ya. Atau contoh lain, misalnya ja'a al-qaum
Ja'al qaumu, telah datang suatu kaum, untuk nyari rijalu, seseorang, laki-laki. aladina nyaeta, yaitu Rijal mah banyak orang saja. Jamak, jamak. Rijalun mah rijal mah jamak, tina rujulun. yadhabuna Contoh, Ila. ja'al qaumu rijalul ladina yadhhabuna ilal masjid. Datang suatu kaum, laki-laki. suatu kaum, pertama umum tuh, suatu Oh. kaum. Rijalul ladina, laki-laki yang yadhhabuna ilal masjid, yang mereka pergi ke masjid. Kenapa dia rijalu bukan rijala, bukan rijali? Karena Kaum. rijal di sini itu dia Badal. badal. Si rijal ini adalah si kaum gitu Kaum maksudnya. ya. Menggantikan kaum. Oh. Ya mudahnya menggantikan dengan tujuannya justru untuk menjelaskan supaya lebih jelas detail maksud si kaum itu di sana tuh siapa. Bahwasanya kaum di sana adalah laki-laki yang sedang pergi ke masjid supaya tidak multi tafsir maksudnya. Sugante kaum teh banyakan orang ya itu Iya, mah. banyakan orang, makanya rijal itu artinya Jamak. para laki-laki. Para laki-laki. Oh, para Kalau satu laki-laki. laki-laki Rojulun. Rojulun Oh. laki-laki, rijal para Banyak laki. lah. Banyak laki-laki. Oh. Rojulain Karena ini nggak bisa dua disebut kaum dua kalau satu laki-laki. orang. Kaum itu harus lebih dari tiga lebih. dari dua. Banyak kalau lebih dari dua, apa salah? Lebih dari dua, jamak. Ya. Gitu ya. Nah, jadi ini kenapa dia harokatnya marfu? Karena dia Menjelaskan ya. badal, dan kaum ini adalah mubdal Pedang. Mubdal. yang diganti. Yang dijelaskan atau yang diganti ya, mubdal. Jadi seolah-olah tanpa ada kata kaum pun maknanya sudah sempurna. Ja'a rijalul ladzina yadkhulul masjid. Mafhum. Di dalam masjid. Tapi kenapa dibaca ja'al qaumu rijalul ladzina yadkhuluna ilal masjid? Oh ya. Banyaklah berbahasa Indonesia juga istilah seperti itu. Disebutkan kemudian disebutkan ulang dengan istilah yang lain. Nah, itu adalah namanya badal. Ya Syekh Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Fadil. Diulang-ulang, pada Syekh itu adalah Ustad, Ustad itu adalah Syekh. Yang dimaksudnya adalah orang-orang kaya. Baik, itu yang pertama ya, berkaitan dengan badal kun min kun. Yang selanjutnya adalah badal ba'di min kun. Badal yang sebagian menggantikan keseluruhan. Contoh, ja'a al-qabilatu. Apa artinya qabilah? Putusan. Putusan atau sekelompok orang. Kelompok. Ja'a. Ja'a al-qabilah, datang sekelompok orang, nisfuha, Misfuha. setengah Tengahnya. qabilah, setengahnya. Nah, nisfun di sini kenapa dia dhamma marfu? Karena dia badal. Jadi salah ketika kita bilang ja'al qabilatu nisfahu. Ja'al qabilatu nisfahu salah. Ja'al qabilatu nisfiha salah. Harus nisfuha. Kenapa? Karena dia harus mengikuti mubdalnya. Baik. Contoh, ja'al mu'minuna, bisa datang orang beriman setengahnya. Berarti apa? Ja'al mu'minuna Nisfu. nisfuhum. Nisfuhu. Nah, nisfuhum. Gak boleh nisfahum.
qaulun nisbihi. Gitu ya. Kalau anak ganti sekarang, ra'aitu jadinya. Ra'aitu, saya melihat. Setiap maf'ul maka pertanyaannya apa yang dilihat? Nah, apa yang dikerjakan? Jawaban dari apa yang dilakukan itu namanya adalah objek di dalam bahasa Arab atau maf'ul. Dan dia harus selalu Nasob. Berarti coba kalau saya bilang, saya melihat kabila. Ro'aitu al-qabilata. Ro'aitu al-qabilata. Setengahnya. Nispaha. Nisbaha. Nah, kenapa nisbaha? Karena mengikuti Karena dia badal. badal, ya karena badal. Nah, dan badal harus mengikuti Mubdal. mubdalnya. Mubdal. Ya. Ulaika humul al-mu'minuna. Humul mu'minuna. Sama dengan badal. Ulaika itu mereka, mereka. Al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Mereka orang yang beriman. Nah ini bakal mingkul. Atau misal ja'a al-qabilatu rubuha. Ini ya, intinya setengah menggantikan yang banyak. Iya, nah di sini di artinya memang harus paham. Salah. Jadi kalau misalnya ini kan enak ya, ja'al humul nisbahu, semuanya dhamma. Tapi kalau dia nggak paham makna, bingung nantinya memberikan harokat juga. Seperti halnya tadi misalnya ra'aitu Jadi harokatan macana. al-qabi ra'aitu al-qabilata. Nispaha. Dan bingung ini apa disebut nisfuha, hakna kembali kemana? Kalau dia harganya dhamma misalnya, ra'aitu al-qabilata, oke di sini fi'il, huknya fa'il, pelakunya saya melihat. Al-qabilah maf'ulun Harus nasob. Pertanyaannya ini baca nisfuha, nisfahu, nisfaha, nisfiha. Kan bingung. Kalau sebut hal juga gak mungkin. Nah, mentoknya di sana masalah tawabi itu. Kalau kita tidak tahu, apalagi tidak paham makna, biasanya banyak yang salahnya itu di sana. Nah, seharusnya jawabannya apa? Ra'aitul qabilata Nispaha. nisfaha. Kenapa nisfaha? Karena ini adalah Badal. dan badal harus mengikuti Mubdal. mubdalnya yang diganti. Insya Allah bilang ra'aitu nisfa al-qabilati. Kalau domirnya mah nggak diirobkan ya. Fa, ya nisfanya gitu ya. Hah? Karena ha itu kan Hak mah gak bisa berubah. karena domir itu mah ya. Jadi Iya, jadi seolah-olah bilang yang tidak berubah teh nanti istilah nanti aduh mabni ya. nisfal qabilah. Jadi domir mah selalu mabni ya Ustad. Yes. Jadi
SAW bilang ra'aitu nisbal qabila. Ra'aitu nisbal qabila. Tapi dalam berbicara terkadang ra'aitu qabila nisbaha. Nah, saya lihat kafilah, ternyata dilihat lagi oh setengahnya gitu, bukan semuanya. Nisbah. Maka nisbah ini disebutnya adalah badal yang menggantikan dari keseluruhan. Nah, karena ya. Kemudian selanjutnya badal istimal. Nah, kalau ini berkaitan dengan sesuatu yang melekat dengan diri seseorang tersebut, baik sifatnya, akhlaknya, atau yang lainnya. Contohnya di sini atau kepemilikannya. Di sini contohnya nafa'ani al-mu'allim, bermanfaat untukku seorang guru. Ilmu. Apa yang bermanfaat teh? Ilmu. Ilmunya. Padahal itu ilmu nanya. Nah, yang bermanfaat ilmunya. Padahal bisa bilang nafa'ani ilmul muallimi. Bisa gitu doang langsung gitu. Tapi terkadang bahasa Arab punya gaya tersendiri. Nah, di antara ini gayanya kayak gitu. Padahal. Nafa'ani al-muallim, bermanfaat untukku, guruku. Apa yang bermanfaatnya? Uangnya atau apanya? Ilmunya. Ilmu. Yaitu adalah ilmu. Padahalnya berarti ilmu. Nah, Mubdanya nafani. Nah, badal muallim ini adalah mubdal yang diganti. Kalau nafa'ani, nafa'a berarti fi'il. Ni-nya ana fa'il. Nafa'ani, memberikan manfaat kepada ilmuhu. Nah, kenapa dia marfu ilmuhu bukan ilmahu? Karena dia badal. Atau misalnya akhafu, misalnya ta'ajjabtu min Ustadz Jeffrey. Aku kagum dengan Ustadz Jeffrey. Alladzi. Nah, kagum apanya? Misalnya karena keberaniannya, syaja'atihi. Ta'ajabtu min Ustadz Jeffrey syaja'atihi. Kenapa? Karena al-ustadzi majrur, maka kesana juga harus majrur. Nah, coba tulis ya. Ustadz Jeffrey kalau salamnya Jeffrey. 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 Tulisannya Jeffrey. Nah, misalnya ya, ta'ajjabtu min al-ustadzah ustadzah. Ta'ajjabtu min al-ustada min al-ustadi ayamin Ustadi Jeffrey. Aku kagum dari Ustaz Jeffrey. Kagum apanya? Syaja'ah. keberanian. Kenapa dia syaja'atihi bukan ta'ajabtu sajati syaja'atuhu? Karena mengikuti Karena syaja'ah di sini adalah badal. Mana mubdalnya? Ustaz. iya menggambarkan ustad itu teh. Seolah
bilang ta'ajabtu min syaja'ati Ustaz Jepri. Nah, aku kagum dengan keberanian Ustaz Jepri. Jadi pakai badal jadi posisinya Cuma posisinya tapi kayak gini dalam bahasa penulisannya gitu. Ta'ajabtu min Ustaz Jepri syaja'ati. Ya. Namanya adalah badal istimal. Jadi kalau berdasarkan akhlak misalnya uhibbu naibal imam, akhlaknya. Nah, aku cinta naibal imam, apa cintanya? Misalnya akhlaknya, maka akhlaknya ditulis apa? Misal uhibbu uhibbu. Nah, coba. Nah, coba kita kasih harokat. Uhibbu, saya mencintai. Nah, pertanyaan siapa yang dicintai? Jawaban dari siapa dicintai itu adalah maqul, berarti harus selalu mansub. Berarti uhibbu naiba al imam Al-imama. imami naibal imam, namanya mudhaf ilaih. Oh iya benar. Uhibbu naibal imam, akhlak oh. Nah, Oh iya ya. uhibbu naibal imam akhlaqahu. Saya mencintai imam akhlaknya. Sama kali saya mencintai akhlak naibul imam. Jadi mencintai karena dari hal apanya? Atau akhlak atau imaratuhu, karena kepemimpinannya. Sahih. Nanti di fikih nih banyak yang kayak gini, padal. Gitu. Dis marfu tapi marfuna dari mana? Majrur gaya huruf jarna. Disebut mansub udah bukan maf'ul bih gitu. Nah, itu masanya tawabi itu paling terkadang banyak meribetkan. Tadi uhibbu naibal imam, fi'il fa'il udah, maf'ul bih udah. Iya, naon gitu. Dahal mah harus selalu mansub. Jadi harus tahu kaidahnya katanya. Ya, harus tahu kaidah ini ya kalau bisa ya. Kalau huruf kalimat gundul kan terbiasa yang naon. Jadi kaidah harus dipahami. Harus tahu kaidah, harus tahu artinya juga. Karena pemahaman sahat itu tetap kaidah mah. Kaidah heula nyata. Baru dihartikeun. Nah, kayak gitu. Kalau udah mulai kita nanti. Ayo kan masih entengnya dina kitab mah kan. Iya. Soalnya terkadang banyak badal-badal Rasul menyampaikan 2 kali. Maka yang menjadi fokus kita yang kedua, kata Rasul yang kedua. Itu yang pertama nih, badal istimal. Kalau istamala yastamilu artinya adalah mencakup. Istamala artinya mencakup. Mencakup untuk keseluruhan dari Universal. ya. Jadi dari satu jiwa tadinya. Nah, karena ilmu ustaz gak mungkin lepas dari ustaz itu sendiri. Ustaznya adalah badal golab. Nah, ini badal karena kesalahan. Contohnya ja'al mu'allimu at-tilmid. Datang ustaz. At-tilmid bukan ternyata. Oh murid. iya. Di seolah bilang Ja'a Rasul Umar. Dulu kayak gitu. Bukan Umar. Datang Rasul, bukan maksudnya Umar gitu. Ja'a Rasul Umar. Bukan berarti Ja'a Rasul datang Rasul. Nah, badalah untuk yang keliru ternyata. Kalau kata keliru, salah. Ja'al
muallimu at-tilmid. Muallimu Tilmid. ari anu etana nu kasrohna nu mana eta nya anu sanes kabalikan ti nama. Nah, pertanyaannya kata at-tilmidu kenapa dia marfu? Karena Dia ada badal dari ulama. dia menggantikan kata al-mu'ad. Al-alim. Ini namanya mubdal. Meskipun yang bersangkutannya beda meskipun ya. Mu'alimu. Mu'allimu. Ja'a al-mu'allimu at-tilmid. Iya. Oh, entah ayah siga bahasa Indonesia, oh bukan gitu. Enggak. Ya masalah Kayak gitu. kalau di kalimat lainnya kan datang ternyata bukan. Nah, jadi kan jadi panjangnya, tapi kalau dia mencekap sakit tanpa menunjukkan kesalahan. Tidak ada tanda koma, tidak ada. Nanti ini banyaknya di ucapan, di perkataan. Kalau tulisan mah bisa dihapus. Gitu. Tapi kalau misalnya perkataan orang, terkadang disinilah perannya ketika kita memberikan harokat ketika kita berbicara. Tidak harus dipakai misalnya ja'a mu'alimu la al-tilmidu. Bisa kayak gitu juga. Ya. Tapi kedudukannya Enaknya baru secara lisannya begini gitu ya. ya ini makan namanya juga sebutnya itu kesleo. Sawanya. Oh. Jadi mengucapkan sesuatu bukan karena keinginan gitu, tapi karena tergesa-gesa sehingga salah menyebutkan. Oh iya. Makanya janibul imam, janibul imam, bisa dari. Ya, Maksudnya bilang nebul imam tapi pas dilihat lagi bukan bisa dari. Spontanitas. Berarti ada ini ya di Suganteh bahasa itu. pengucapannya berarti. Pengucapannya. Ya, intonasi. Allah Yang paling semakin banyak di sini nih. seluruh pelajaran. 1, 2, 3 kalau di kitab. Nah ini di komunikasi kebanyakan. Cuma Papi diperjelas saya soalnya di sini katanya 1. Ini berarti dengan badal. Jadi badal itu pengganti. Bisa menggantikan sebagian, bisa menggantikan keseluruhan, bisa berarti juga menyebutkan sesuatu yang melekat dengan si fa'il itu sendiri atau dengan mubdalnya itu sendiri. Nah yang terakhir adalah ghalat, yaitu adalah badal yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam pengucapan. Ayo udah beres. Ayo berarti. Kalau yang di buku yang mana? Nah, kalau yang di buku Ja'a Muhammadu Rasulullah. Nah, itu Rasulullah di sana adalah badal. Badal apa? Badal kul min kul. Seolah-olah menjelaskan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Seperti tadi bilang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Muhammadu Rasulullah. Nah, datang Muhammad Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah gitu ya. Bukan Karena Rasulullah. lu domahnya karena mengikuti Muhammadu. Du itu gitu mungkin ya. Rasulillah. Nah, itu maksudnya Rasulullah, Rasulillah. Kumaha eta nanya tadi. Kalau ya Rasulullah berarti kita menganggap Rasulullah itu jauh. Ya Rasulullah jauh. Jauhnya teh hunaka, lika kumaha? Jauhna Jadi, sakumaha? ungkapan untuk menyebutkan sesuatu yang enggak di depan kita. Rasulullah. 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 Nah, Rasulullah mah
jauh di mata tapi dekat di hati. Ya Rasulullah. Nah, ya Rasul mata kan mata Iya, dia kan mempengaruhi itu. Iya. Huruf-huruf harfu nida neta Iya. memang harus bisa 3, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Bisa ya Rasulullah. ya Rasulillah. Ya, namanya sebenarnya teh maksudah atau geru maksudah, dimaksud atau gak dimaksud. Tadi kalau ya Rasulullah jauh, Jauh. ya Rasul, ya Rasulullah dekat, Iya. dekat di hati. Jauh di mata tapi dekat di hati. Ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah jauh di mata, jauh di hati. Oh ya Rasulullah. Gitu. Maka yang banyak ya Rasulullah ya. Iya. Atau kalau ya Rasulillah Ya Rasulullah masalah. salahnya ya Rasulillah. Nah itu mah cuma di balago mainnya. Walaupun nida tersebut mainnya di balago. Lain dibuat ya Rasulullah berarti wah itu mah jauh di hati jauh di matanya. Kalau ada harfu nida pasti nasab. Kalau harfu nida berarti nasab. Iya. Selain nida mansub kalau misalnya memang orang yang betul kita maksud dan secara balaghah orang yang sangat dekat dengan hati kita, orang yang kita cintai. Tapi kalau misalnya biasa saja perasaannya pakai dhamma kalau di balaghah itu sistem. Makanya di dalam bahasa Arab seperti apa namanya? Namanya ilmu badi. Ilmu badi itu artinya muhasan lafziyah. Bagaimana caranya memperindah perkataan sehingga bisa mempengaruhi masyair, mempengaruhi perasaan orang yang mendengarnya. Jadi bahasa Arab ketika disebut ya rafi'u, ya rafi'ah. Beda kalau bahasa Arab gitu. Kalau kita orang Indonesia kan biasa aja ya. Tapi bagi orang yang belajar bahasa Arab, orang yang memahami bahasa Arab, nah kata-kata itu berbeda perasaannya didengarnya gitu. Kata kalau misalnya ya kata ya ahlul kitab, ya ahlil kitab, mana nulis ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. Kalau di depan orangnya dekat ya ahlul kitab. Ya ahlul Kalau kitab. jauh ya ahlul kitab. Entah ya ahlul kitab. Nah, ya ahlul Ya kitab. Bani Israil. Ya Bani Israil. Harusnya Ya bani ya. Bani. Ya Bani ya. Bani ya asal kata ya dari Quran ada gak? Ya Bani Israil. Nanti Anda coba cari ya. Gitu. Karena ya itu antara merupakan atau menasabkan ke ada yang memajrurkan. Kapan niropa, kapan majrur? Kecuali maksudnya yaknya bahasa Indonesia gitu. Ya Bani Israil. Ya Bani Israilan kulu nikmati allati an'amtu alayya. Wa ani fadaltukum wa an. Bani fadaltukum ala alamin. Ya Bani Israilan kulu nikmati allati an'amtu alayya wa ani fadaltukum ala alamin. Nah, kecuali niknya di sana itu adalah kepemilikan. Gitu. Contohnya kisah tentang anak-anaknya Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub berkata, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa. Wahai anak-anakku, masuklah kamu ke Mesir dan cari tentang Yusuf. Nanti coba Anda cari, khawatir ada yang namanya sesuatu yang makhluk terhapus tetapi ada gitu, cuma tidak diucapkan aja tapi ada gitu. Ya Bani Israil.